チェスは非常君のポーンをもらう。Halo semuanya, Aibik di sini dan ini adalah alur cerita film Chess. Di awal film, juara catur dunia Akira Kato sedang memainkan pertandingan catur melawan komputer bernama Super Blue di pameran catur khusus. Otak Akira hanya bisa menghitung 3 gerakan dalam 1 detik. Sedangkan Super Blue dapat menghitung hingga 200 juta gerakan per detik. Peluang kemenangan Akira nampaknya sangatlah kecil. Namun jika kalah, ia akan menjadi pemain pertama dalam sejarah yang telah dikalahkan oleh komputer. Saat permainan intens berlanjut, dia tampak kesulitan. Akhirnya dia menjatuhkan rajanya, menerima kekalahannya. Ruangan menjadi sunyi dan gak ada yang percaya bahwa pecatur paling berbakat di dunia yang gak pernah kalah sekalipun dapat kalah begitu saja melawan komputer. Kepala Akira tertunduk, gak mampu menerima apa yang baru saja terjadi. Pembawa acara mengejeknya. Saat penonton tertawa, Akira menggedor papan catur dengan marah dan mematahkannya menjadi 2. 3 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Setelah pertandingan terakhir, Akira berhenti bermain catur dan gak ada seorang pun yang melihatnya sejak saat itu. Adegan berikutnya menunjukkan kepada kita para tunawisma yang duduk di pinggir jalan di pagi yang dingin. Salah satunya adalah Akira yang menghabiskan seluruh uangnya untuk mabuk-mabukan dan berjudi. Karena itu sekarang dia tinggal di jalanan. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di dekatnya dan 2 pria berjas hitam keluar dari mobil itu. Mereka dengan paksa membawa Akira. Dia dibawa ke sebuah rumah besar di mana dia disambut oleh seorang lelaki tua kaya raya. Pria itu mengungkapkan bahwa dia tahu siapa Akira sebenarnya. Akira terkejut mengingat dia telah mengubah nama dan identitasnya sepenuhnya. Ketika Akira bertanya tentang siapa dia, pria itu bilang itu bukanlah hal yang penting. Dia hanya ingin bermain catur dengan Akira. Dia memperlihatkan sebuah papan catur di atas meja yang membuat Akira hampir muntah. Akira menenangkan diri dan membuat alasan, tapi kenyataannya adalah pemikiran tentang catur dalam hidupnya membuatnya sangatlah muak. Dia berpaling dari papan catur, gak bisa melihatnya. Orang tua itu berkata bahwa dia kehilangan banyak uang saat bertaruh pada pertandingan terakhir Akira. Karena Akira gak punya 1 sen pun, pria itu menginginkannya memainkan permainan untuk mengganti kerugian. Akira gak tahu niat sebenarnya pria itu, tapi dia tahu dia gak ingin berurusan apapun dengannya. Untuk keluar dari situasi tersebut, dia dengan jujur memberitahu bahwa dia gak lagi bermain catur. Apalagi dia gak ingin bermain dengan seorang jutawan. Pria itu meletakkan raja di sisi Akira dan mengatakan bahwa dia telah kalah bahkan tanpa bermain. Hal ini mengingatkan Akira pada kekalahan terakhirnya yang membuatnya marah. Dia menghentikan pria itu dan memintanya untuk memindahkan pionnya sebagai gantinya. Puas karena bisa membujuk Akira, lelaki tua itu memainkan jurusnya. Namun, Akira menolak untuk melihat ke arah papan catur atau menyentuh bidak catur tersebut. Bahkan tanpa melihatnya, dia menyuruh pria itu untuk memindahkan semua bidaknya. Yakin bahwa dia akan memenangkan permainan walau bagaimanapun. Terlihat lelaki tua itu menggunakan sebuah mikrofon dan berbicara dengan seseorang sambil bermain. Akira berjalan ke jendela di mana dia melihat sekelompok pria di bawah mengenakan pakaian putih dan hitam dan saling berhadapan. Pola tempat mereka berdiri sama persis dengan pola pada papan catur sekarang. Saat lelaki tua itu membunuh salah satu pionnya dalam permainan, lelaki yang berada di tempat pion juga ditikam dan dibunuh. Akira kaget dengan apa yang baru saja dia saksikan. Dia bertanya pada pria itu apakah ini semacam lelucon. Pria itu mengatakan bahwa pion-pion itu hanyalah tentara belaka. Kita nggak seharusnya bersedih atas kematian seseorang. Akira berlari ke bawah dan memeriksa sendiri orang itu. Sementara pemain lain berdiri diam di tempat masing-masing. Dia melepaskan pisau dari tubuh pria itu dan melihat bahwa dia masih hidup. Bahkan di ambang kematiannya, pria itu tersenyum dan bertanya pada Akira apa langkah selanjutnya. Setelah pria itu menghembuskan nafas terakhirnya, para pemain di sekelilingnya berjalan pergi, meninggalkan Akira dengan pisau dan sesosok mayat di tengah jalan. Seorang wanita melihat dia dalam posisi tersebut dan berasumsi bahwa Akira membunuh orang itu. Akira panik dan mundur, mengatakan bahwa itu bukanlah dia. Pada adegan berikutnya, dia berada di rumah mantan dokternya yang bernama Seiichi Tomoda.
Dokter terkejut melihatnya setelah bertahun-tahun menghilang. Dia telah mencari Akira selama 3 tahun terakhir. Flashback dari 3 tahun lalu menunjukkan kepada kita bahwa setelah kalah dalam pertandingan melawan Super Blue, Akira telah kehilangan keinginan untuk hidup. Dia selalu mendapat mimpi buruk tentang bidak catur yang mencoba membunuhnya. Mimpi buruk berubah menjadi halusinasi dan membuat kesehatannya semakin memburuk. Dia selalu membandingkan hidupnya dengan permainan catur dan istrinya adalah ratu di sana. Jadi ketika dia kalah, dia meninggalkan ratunya. Percaya bahwa dia gak pantas mendapatkannya lagi. Akira memberitahu dokter tentang kejadian tadi dan mengatakan dia mungkin membutuhkan psikiater. Dokter berkata bahwa dia sedang bermimpi, tetapi Akira bersikeras bahwa apa yang dilihatnya adalah fakta nyata. Dokter memintanya pulang dan istirahat karena pikirannya masih kacau. Setelah itu, printer di tempat dokter itu mengeluarkan sebuah kertas. Di kertas itu tertulis apa langkahmu selanjutnya. Akira menyadari bahwa pertandingan catur tadi masih berlangsung. Dia berteriak bahwa dia ingin pionnya dipindahkan ke posisi E3. Kemudian dokter membuka sebuah buku dan melihat halaman-halamannya telah berubah menjadi papan catur. Printer mengeluarkan kertas lain yang mengatakan apakah langkah selanjutnya. Ratu orang tua itu membunuh kuda Akira. Kuda itu kebetulan adalah Dr. Tomoda. Dia muntah darah dan mati seketika. Akira terkejut saat itu. Dia melihat gambar dokter sedang menunggang kuda di dinding. Artinya dokter itu adalah kudanya. Cangkir yang diminumnya tadi juga bermotif papan catur. Jadi Akira mengira bahwa kopinya telah berisi obat bius. Seorang perawat mengawasi mereka melalui pintu tetapi tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan dokter. Dia masuk setelah dokter mati dan bertanya pada Akira apa langkah selanjutnya. Akira berlari dengan ketakutan. Saat itu dia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang memegang gambar dengan formasi papan catur saat ini. Jelas dia juga terlibat dalam permainan. Ketika dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada Akira, Akira menjawab ingin memindahkan raja ke posisi E2. Anak itu mengatakan kepadanya bahwa raja akan mati, membuat Akira berlari ke arah lain. Akira mendapat penglihatan tentang orang-orang di sekitarnya yang meninggal karena permainan tersebut dan mulai berhalusinasi bidak catur mencoba membunuhnya. Saat dia melarikan diri, dia sampai di tempat parkir, tempat mobil-mobil diparkir dalam formasi papan catur. Gak peduli akan hal itu, dia masuk ke dalam mobil dan mencoba menyalakannya. Namun sama seperti gajah dalam catur, mobil hanya bergerak secara diagonal. Dia meninggalkan mobil itu dan mencoba menghidupkan mobil lain, tapi mobil gak bisa dihidupkan karena giliran lawan yang bermain. Benteng dari sisi lain menabrak mobilnya, membunuh bentengnya. Setelah itu Akira pergi ke rumah lamanya dan melihat bahwa rumah itu sedang dijual. Benteng juga dikenal sebagai kastil yang sebenarnya adalah rumahnya di kehidupan nyata. Sekarang Akira sudah memahami catur di kehidupan nyata. Dia menyadari bahwa ratu adalah istrinya dan hidupnya juga dalam bahaya. Dia kembali ke rumah lelaki tua itu, mengatakan bahwa dia ingin berhenti bermain game dan menanyakan istrinya. Namun lelaki tua itu meminta Akira menerima kekalahannya dan menyingkirkan rajanya untuk mengakhiri permainan. Ini kembali mengingatkan Akira saat dia dipermalukan setelah kalah dalam pertandingan dengan Super Blue. Dengan tekad bulat, dia melanjutkan permainannya dan meminta lelaki tua itu untuk memajukan rajanya. Permainan berlangsung lama. Setelah beberapa saat, akhirnya Akira berhasil. Hanya 2 langkah lagi untuk memenangkan permainan dan lelaki tua itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan rajanya. Namun sebelum dia dapat memainkan gilirannya, 2 pria berjas dengan paksa membawanya pergi. Lelaki tua itu dan Akira berada di sebuah stadion yang memiliki papan catur raksasa. Bidak catur adalah orang yang akan mati karena satu gerakan yang salah. Situasinya mirip dengan seorang raja Arab yang biasa bermain catur dengan para tawanannya, lalu membunuh mereka di tempat. Ia menyatakan bahwa catur adalah permainan tanpa emosi karena permainannya terkadang harus mengorbankan hal terpenting mereka sendiri untuk menang. Agar Akira memenangkan permainan, dia harus memindahkan kudanya agar dapat membuat raja lawan mati. Namun jika dia melakukan hal itu, orang tua itu akan membunuh ratunya. Akira berkeliling untuk melihat bahwa ratu sebenarnya adalah istrinya, Kumi, yang telah diikat dan ditodong pisau. Dengan berlinang air mata, dia menggelengkan kepalanya meminta Akira untuk menyelamatkannya. Kini Akira bisa memenangkan permainan atau kehilangan istrinya selamanya. Dia mencoba untuk keluar dari kotaknya untuk menghentikan pria itu, tetapi seorang penembak jitu menembak di dekat kakinya. Sebagai peringatan bahwa bergerak akan membuatnya terbunuh.
Orang tua itu bertanya padanya untuk terakhir kalinya apakah dia mau mengorbankan ratu atau menerima kekalahannya. Ia juga menambahkan bahwa seorang juara sejati akan berpikir logis dan melakukan apa yang diperlukan untuk memenangkan permainan. Tapi Akira memberitahu mereka untuk menyelamatkan ratu tanpa ragu-ragu. Istrinya lebih penting baginya daripada memenangkan pertandingan. Semua orang kaget dengan keputusannya. Dia bergerak dan merentangkan tangannya, menerima kekalahannya. Kesatria lawan berjalan ke arahnya dengan pisau dan menusuknya. Akhirnya Akira jatuh ke tanah. Namun setelah kematiannya, lelaki tua itu tersenyum dan bertepuk tangan sebagai tanda penghargaan. Saat itu tangan Kumi tidak terikat. Dia tersenyum sambil memandangi tubuh suaminya, jelas senang dengan apa yang baru saja terjadi. Yang lebih mengejutkan lagi, pria yang meninggal pada ronde pertama, Dr. Tomoda, perawat, dan semua orang yang ditemui Akira selama pertandingan tiba di arena sambil bertepuk tangan untuknya. Kemudian Akira bangkit dari lantai, bingung kenapa dia gak merasakan sakit apapun. Ternyata pisau yang ditusukkan padanya itu palsu. Kemudian terungkap bahwa permainan itu adalah tipuan untuk mengeluarkan Akira dari depresinya dan membuatnya bermain catur lagi. Dia berada dalam kondisi mental yang lebih buruk sejak kalah di pertandingan terakhir dengan Super Blue. Jadi, untuk membantunya menjadi lebih baik, dokter bersama Kumi dan lelaki tua itu mengatur seluruh permainan sebagai bagian dari terapi kejutan. Orang tua itu sebenarnya adalah penemu Super Blue. Dia nggak senang dengan ciptaannya yang membuat pecatur hebat seperti Akira berhenti bermain. Jadi, untuk menebus kesalahannya, dia mengatur dan mendanai permainan tersebut. Selama ini Akira bermain dengan Super Blue yang telah menyampaikan jawaban kepada lelaki tua itu melalui lubang suara. Pria itu mengungkapkan komputer itu gak dapat memahami tindakan pengorbanan diri Akira yang menyebabkan tindakan tersebut tidak berfungsi, yang berarti dia akhirnya memenangkan pertandingan melawan Super Blue. Film berakhir saat Akira dan istrinya berpelukan, sementara semua orang bertepuk tangan untuk mereka. Oke semuanya, sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Jangan lupa buat nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.